Salpe, oh salpe. Shalom alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ewangelis Yonatanandar. Teman-teman yang belum follow Bunda Gembala ini adalah Uniripa, di follow akun yang di bawah ini Bunda Gembala ya. Yang belum follow di follow, yang belum tap layar di tap layar. Baik, sudah naik doulos bahasa Yunani artinya hamba. Silakan hamba on cam. Saya tidak menerima yang close cam. Undang bang, coba bantu bang, bantu. Wah, belum bisa bang, anteh. Sorry ya, turun. Berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya, syaratnya on cam. Barusan ada bernama akun doulos. Doulos itu bahasa Yunani artinya hamba. Ya, nggak tahu dia hamba siapa, hamba Yesus kah, hamba Paulus kah, hamba Lucifer kah. Tapi yang bersangkutan tidak bisa on cam, maka saya tidak mau. Ya, saya berdiskusi khusus untuk on cam. Banyak orang yang bertanya, Bang Nandar, kok nggak pernah ke room orang? Saya ini orangnya introvert. Saya itu nggak suka keramaian. Satu, ya makanya teman-teman, kalau saya dulu pernah ke Makassar waktu ada apa namanya itu pendirian APII, banyak yang bilang, ya, sadly Bunda Rahma bilang, Bang Nandar kok beda ya? Kalau di dunia TikTok, apa gitu. Pas ketemu kok pendiam, karena saya ini orang introvert. Orang introvert itu apa ya? Bukan pemalu ya, nggak tahu aku menjelaskannya bagaimana. Orang-orang kalau bertemu saya mesti bilang beda. Bang Nandar kok lebih muda ya aslinya. Bang Nandar kok lebih rupawan aslinya. Bang Nandar kok aslinya pendiam. Kenapa Bang Nandang diam aja? Sebetulnya aku tuh memang introvert. Aku tuh nggak suka ke keramaian. Oh berarti Bang Nandar nggak bisa berkhotbah nggak bisa ceramah, nggak bisa ngasih materi di depan banyak. Oh bisa. Tapi kalau ngomong ngalor ngidul, aku tuh kalau nggak klik nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Justru kalau aku coba untuk, misalnya lagi ngobrol, coba untuk menimpali dengan agar ngelucu gitu ya, jadinya garing gitu. Aku tuh nggak bisa teman-teman, mohon maaf ya, itu memang kelemahanku. Kelemahanku itu adalah orangnya introvert. Aku lebih suka menyendiri, lebih suka apa ya? Ya, pokoknya cari aja introvert itu apa ya. Aku tuh pendiam orangnya. Baik. Kirain Yosef. Nama lu ganti bang, ribet lu. Paulus Mesias palsu. Halo, Yosef. Tiang. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Berfirmanlah Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa dua instrumen penting. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah petunjuk. Ketika kita tidak tahu jalan, maka kita cari petunjuk. Ketika kita mengendari mobil di tol, kita mau turun di Cirebon, itu kan ada petunjuk. Kalau mau ke Kuningan, kalau mau ke Cirebon, ada namanya tol exit Ciperna. Maka kita keluar di situ. Kita keluar ke situ kenapa? Karena sebelumnya ada rambu lalu lintas, ada di atas itu Cirebon, Kuningan, exit tol Ciperna. Itu namanya petunjuk. Begitupun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah petunjuk. Ya, jalan yang diberikan oleh Allah, jalan yang dianugerahkan kepada Nabi SAW dari Allah sebagai Nabi Muhammad adalah sebagai petunjuk.
Bukan hanya sebagai petunjuk, wadinil haqqi, dan memberikan agama yang benar. Apa agama yang benar? Islam. Nabi Muhammad datang ke muka bumi itu dengan membawa dua instrumen, petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya apa? Liyudhirahu ala dini kullih, dimenangkan atas segala agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kalau ajaran pagan, itu bukan membawa petunjuk. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Makanya lihat dan saksikan, semua negara yang menjajah itu notabene adalah negara yang didominasi oleh agama paganisme. Yang menyembah manusia, yang menyembah bangkai. Kenapa? Karena mereka tidak membawa petunjuk, tetapi membawa pedang. Dan mereka tidak membawa damai. Indonesia dijajah selama 350 tahun konon katanya, itu dijajah oleh Protestan. Katolik masuk melalui jalur Portugis. Apakah pernah Islam disebarkan dengan cara menjajah? Tidak, hampir tidak ada dan tidak pernah. Kenapa? Karena hadirnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, Bang Nandar, saya membaca suratul Fatihah. Ya, bagaimana? Coba kamu baca. Baik, saya baca Bang Nandar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang Nandar, di situ kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, umat Islam senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ditunjukkan hidayah. Hidayah itu bukan hanya hidayah Islam, tetapi hidayah taufik. Hidayah taufik yaitu hidayah ketika kita dimudahkan untuk beramal baik. Makanya kalau membaca suratul Fatihah jangan cuma ihdinas siratal mustaqim, lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para syolih, para nabi, para rasul, para syuhada, para syolihin, ya kan? Itulah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Karena orang Yahudi berilmu tapi tidak mengimplementasikan ilmunya. Sebagaimana Allah singgung di dalam Quran surat As-Saff ayat ketiga ya. Kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Kalian sungguh besar kebencian di sisi Allah, kalian berkata apa yang tidak kalian perbuat. Orang Yahudi tahu di dalam Torah ada Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mengimani itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan juga orang-orang yang bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang sesat itu siapa? Menurut Rasulullah, orang yang sesat itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Kenapa? Menurut Islam, orang-orang Nasrani itu sesat karena mereka beramal tapi tidak ada ilmunya. Ya, Bang Nandar, apakah Rasulullah itu berada pada jalan yang lurus? Iya, Rasulullah berada pada jalan yang lurus. Di mana ayatnya Bang Nandar? Quran surat 36, baca dari ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin,
Sesungguhnya engkau termasuk di antara para rasul. Ala siratim mustaqim. Yang berada pada jalan yang lurus. Jadi kalau kalian ingin selamat, maka ikutilah baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad SAW yang berada pada jalan yang lurus. Jeder kon. Kalau Paulus gimana? Paulus itu berada pada jalan yang sesat. Ya. Ntar kita naik ke satu-satu dulu. Paulus itu jalan sesat. Nanti saya buktikan ya. Paulus itu adalah Mesias palsu. Busy, Kristen atau Muslim? Salah naik. Satu. Salah naik. Aduh, salah naik ini. Baik. Tolong ya, jangan menjadikan permainan. Ini kalau naik-naik. Neta Sembiring, silakan on cam Bapak. Salah naik. Halo? Neta Sembiring, Nyonya si Jabat. Aduh. Mereka itu mungkin tap-tap layar itu. Tap-tap layar terus nggak sadar kalau mereka tuh minta permintaan. Tap-tap gitu. layarnya agak ke atas guys, biar tidak naik. Lu udah belum? Kalau udah, gua ini kembalikan ke 3 lu. slot lagi Nandar. Lu bagus lo, barusan gue dapat ilmu loh. Ternyata Apa tuh? bener juga yang gini. Orang Kristen itu mereka mengamalkan yang nggak ada ilmunya. Lah emang Yahudi berilmu tapi tak mengamalkan. Keren itu banget kan ya, Masya Rasulullah Allah, yang bilang, kok Rasulullah. lu bilang gua yang Aduh, bilang. Itu Rasulullah yang Subhanallah. ngomong. Di mana itu datanya minta? Astagfirullahalazim. Itu ketika Rasulullah menjelaskan tentang suratul Fatihah, orang-orang Subhanallah, Yahudi Nandar. itu Ternyata orang Nandar ini berilmu, walaupun monyong. baru tahu dia kalau gua berilmu. Sedikit tapi Ya. tidaklah Allah memberikan ilmu melainkan hanya sedikit tapi. Ya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh kuliruhu apa ayatnya lupa aku. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh kuliruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila." Ya, mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanmu. Ya, kamu diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit. Cederkon. Jadi pada dasarnya manusia itu diberikan ilmu pengetahuan yang sangat sedikit. Makanya apa yang harus kita sombongkan dengan ilmu itu? Apa yang harus kita sombongkan? Ilmu milik Allah. Kalau Allah mau mengambil ilmu, kita dibuat hilang ingatan, ya sudah, ilmu kita lenyap. Apa yang kita miliki dari diri kita? Semua ini adalah titipan. Makanya kehadiran kita di muka bumi ini adalah untuk diuji. Di mana dalilnya Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian. Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, gitu. Bukan paling banyak hartanya, tapi paling baik amalnya. Jederkon. Ya, paling baik amalnya itu, amal itu gini. Baik amalnya seseorang itu bukan hanya dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas. Masya Allah. Jederkon. Saya di sini hanya sebagai pengisi kekosongan. Kalau Uniripa sudah kembali, kita serahkan kepada beliau ya. Cuci tangan, sholat dulu lah, hantu. Ya, silakan. Gantian kita. Uni Nila, dari tadi nih, salah naik kah? Uni Nila. Wah, salah naik nih kayaknya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Bang Nandar, Paulus Mesias palsu.
Loh, di mana datanya Bang Nandar kalau si Paulus adalah Mesias? Si Paulus mengaku di dalam KPR 9 nomor 22. Tunjukkan Bang Nandar ayatnya kalau si Paulus mengaku dia adalah Mesias, kita tunjukkan. Kita tunjukkan ya. Di dalam KPR 9 nomor 22. Teman-teman, saya kasih sayembara ya. Baik Kristen maupun Muslim yang mampu menunjukkan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor kedua ada Kisah Para Rasul 9 nomor 22 ada diksi Yesus di dalam original teks, saya kasih akun saya ini. Walah kadalah Semar Badranaya. Kita lihat. Inilah kenapa Uni, Ripa, dengarkan saya Ripa. Kenapa Rasulullah, kenapa para alim ulama membuat sebuah pernyataan kalau orang Kristen itu beramal tapi tidak berilmu. Kita lihat ini buktinya. Ya, kita lihat buktinya. Nih, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah bedanya Islam dengan Kristen. Kristen baca tapi nggak ngerti original teksnya. Bang Nandar apakah ngerti original teks? Kalau baca insya Allah. Nah, di mana kebohongannya? Kebohongannya itu diksi Yesus. Kalau di dalam Quran, sesuatu yang kemudian menjadi sebuah ranah interpretasi, maka dalam tanda kurung, contohnya, ya kami, bisa banyak tuh tanda kurung kami, ya Al-Quran ada tuh, tanda kurung terjemahan, ya kan, maksudnya adalah, contoh, inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafizun, zikro di situ maksudnya Quran, ada tuh. Tapi di sini, ini bukan tanda kurung, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saya seembaranya begini, adakah di dalam original Demalon Dema kai sunehunen taos yudaios tos katai kontas endamasko yes oh yes. Nah lihat teman-teman, ini ada tulisan Damasko ya. Damasko itu terjemahan dari Damsik. Oke, tersisa setelah tanda koma karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kita lihat nih, dalam bahasa Yunaninya ada kata Yesus atau tidak? Nah, ini tadi sampai Damasko ya. Dengarkan baik-baik. Ada enggak kata Yesus setelah kata Damasko sini? Saya bacakan. Sumbi bason hoti hautos estin hohoyes ho Kristus. Gak ada kata Yesus. Ternyata kata Yesus di sini adalah tambahan. Bang Nandar, artinya apa maksudnya? Berarti si Paulus yang mengaku dia adalah Mesias. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam NT New Testament American Bible Union. Oke, kita lihat teman-teman ya. Dalam American Bible kita baca. But Saul was more strength. Kristus jederkon. Ternyata si Paulus mengaku kalau dia adalah Kristus. Makanya si Paulus ini adalah Kristus abal-abal. Ini bahasa Amerika, bahasa Inggris lebih jujur daripada bahasa Indonesia. Kenapa di dalam bahasa Indonesia ada kata Yesusnya?
duma ene duna mauto kai sunehunen taus yodaios. Nggak ada ini kata Yesus. Makanya benar para alim ulama mengatakan bahwa mereka ini beramal tapi nggak berilmu. Yang ditenteng ke gereja-gereja itu terjemahan. Ada nggak mereka bawa Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat? Apakah pernah mereka membawa original teksnya? Boro-boro, pendeta aja nggak ada. Nih, kitab mereka ini sebetulnya yang ini teman-teman. Kitab mereka itu sebenarnya yang ini nih. The Greek New Testament. Bisa baca nggak? Boro-boro, pendeta aja nggak becus. Sebetulnya yang harusnya mereka bawa yang kayak begini. Bukan yang terjemahan. Ya. Ini kitab mereka. Nih. United Bible Societies. Jederkon. Bubukon. Silakan. Kalau Oten mampu membuktikan kepada saya kalau si Paulus adalah Mesias asli. Dia adalah Mesias palsu. Menurut Bible. Ya. Sultan, saya mau PK. Itu nggak tahu nih. Kita menang debat, kadang kalah PK. Jangan lupa ya, nanti malam jam 9 saya bahas dengan si Joseph, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul dan Nabi palsu. Oke, ini naik tapi Gue udah nyangka. silakan on cam. Dinaikin. On cam, brother. Tenang, nangis kau. Belum apa-apa sudah nangis on cam. Bukan nangis, saya tertawa. Iya, ini tertawa ya sudah. Begitu mah, ayo on cam. Kenapa kau tertawa? Jangan, Tidak ada yang lucu. Saya nggak perlu Apanya yang lucu? Kenapa kau tertawa? Soalnya saya hidupnya di jalanan saya. Nanti Ketawanya kok pucat kalau Apa namanya? di jalan. Kenapa kau menaik ke sini? Ini kita logat Bali. Beli. Logat Bali Oke, kita jadi- beli. Jadi nggak usah dibuka ya, nggak usah dibuka. Tidak usah dibuka. Kalau tidak diusah, beli turun Oke. saja ya. Enggak, saya mau jelasin. Paulus nih. Beli. Udah, cuy. Udah. Kalau nggak on cam, saya ludahi ah. Kita tidak tahu, tapi kenapa beli menjelaskan itu? Jangan begitu, beli. itu bahasa apa? Logatnya Bali. Ya, saya tahu logat Bali karena mendengar Bulan Sutena. Bulan Sutena kalau ngomong itu dia logatnya masih ada, masih melekat itu logat Balinya. Iya beli. Sudah bilang nggak usah naik ah. Kalau nggak on cam. Udah gue bilang kalau sama Uniripa boleh nggak on cam, kalau sama gua on cam. Kata si Ripa, gua katanya orang sabar. Kata siapa gua orang sabar? Sekali lagi. Silakan on cam. Kalau nggak on cam turun. Enggak. On cam nggak lo? Udah. Gua malas Jadi kalau nggak on cam. saya bilang, Udah, lu kalau nggak on cam, lu kan sudah followernya sudah 4.000. Ya on cam lah, 4.000 udah. Tinggal on cam aja. Ya mohon maaf ya kalau nggak on cam. Kalau saya satu syaratnya on cam. Kalau Riva itu terserah Riva lah mau on cam mau kagak. Selama gua narasumbernya wajib on cam. Ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak on cam itu kadang ngomongnya ngalor ngidul. Orang on cam saja sudah kadang sering ngalor ngidul, tetapi minimal ada filter. Ada langkah preventif agar tidak terjadi penghujatan. Wih Bang Nandar, emang mengatakan Paulus Mesias palsu nggak penghujatan? Lihat dong, itu tanda tanya, bukan pernyataan. Karena tanda tanya, mari kita ungkap. Bener nggak dia Mesias palsu?
Begitu ya. Kalau nggak ada yang berani ya sudah. Memang kalian nggak ada yang berani sama aku. Jangan lupa di follow-follow si Ripa. Bunda Gembala tuh yang di bawah. 302 yang follow. Yang muslim boleh naik nggak? Boleh. Yang penting on cam ya kalau sama aku ya. Mohon maaf. Kalau sama aku memang beda syaratnya on cam. Kalau nggak on cam mohon maaf ya teman-teman yang muslim maupun yang Kristen. Saya nggak menerima yang close cam. Di sini saya hanya menggantikan Ripa. Kalau Ripanya, sorry ARS, lu belum bisa on cam. Di sini khusus untuk yang on cam. Kalau saya ya, kalau saya khusus yang on cam, baik Muslim maupun Kristen. Kenapa yang Muslim juga on cam? Karena kita untuk mengusung asas keadilan, gitu kan. Kan asas hukum itu ada 3 tuh, ada asas kemanfaatan, ada asas keadilan, ada asas kepastian hukum. Jeder kon. Coba yang pintar bahasa Inggris, yang pintar baca Yunani, yuk. Bapak Nelson. Waduh, Bapak Nelson belum bisa on cam nih. Pak Nelson, Anda belum bisa on cam nih. Kakak, beta ini mohon maaf, beta belum bisa on cam. Iya, terus beta mau ngapain? Mau masuk Islam? Ya, Mau bertanya? ya hanya kalau mau bertanya, bukan nggak bertanya. Ya udahlah, sih, gini kakak. aja. Kalau berdebat, ingat. Anda tahu nggak perbedaan bertanya dengan berdiskusi? Gini aja lah. Kalau bertanya bolehlah. Tetapi bertanya jangan melenceng dari tema. Temanya Paulus Mesias palsu. Kalau Anda mau berdiskusi perbandingan, silahkan on cam. Karena Anda belum bisa on cam, silahkan Anda bertanya tentang perihal ihwal tema yang saya buat. Betulkah Paulus adalah Nabi, Rasul, dan Mesias palsu? Silakan. Apa yang kau tanyakan? Kalau menurut saya sih Pak, kalau Paulus dianggap Mesias palsu, menurut saya sih memang itu tidak tepat juga. Memang Paulus adalah seorang rasul. Sabar, brother. Saya tidak mengizinkan Anda menanggapi. Kan saya bilang, kalau nggak on cam, silakan Anda bertanya. Kalau menanggapi itu namanya diskusi. Ya, oke. Kecuali Anda bisa on cam. Saya mau bertanya. Nah, bertanya aja. Ya, kenapa Pak Nandar ini mencantumkan statement Paulus adalah Mesias palsu? Oke, dasarnya KPR 922. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya. Nah, begitu itu namanya silakan, Pak. bertanya. Kalau mau diskusi harus on cam. Ya, kalau Anda mau silakan, misalnya Pak. perbandingan nih antara Nabi Muhammad dengan Paulus itu on cam. Kalau misalnya Anda belum bisa on cam, bertanya saja tentang tema yang saya berikan. Saya tunjukkan sekarang. Silakan. Nah, si Paulus mengaku kalau dirinya adalah Mesias. Di mana ayatnya? Ayatnya itu adalah KPR 9 nomor 22. Silakan Anda buka dan baca. Silakan dibaca dulu. Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Jadi yang Mesias di sini siapa? Yesus. Yesus. Nah, inilah saya bilang orang Kristen itu beramal tetapi tidak ada ilmu. Nah, dibohongi oleh terjemahan kalau ini adalah Yesus. Nah, kita lihat kan Perjanjian Baru itu kan diterjemahkan dari bahasa Yunani karena Yunani adalah bahasa asli dari Perjanjian Baru. Saya baca dalam bahasa Yunaninya. Dengarkan baik-baik. Ada nggak kata Yesus di situ? Dalam bahasa Yunaninya, Saulos demalon ededuna mautokai suneh kunen taus Yudaios taus katai kontas endamasko sumbibason hoti hautos estin ho Kristos. Ada nggak kata Yesus di sini?
Hah? Ini original teksnya loh. Ada enggak kata Yesus di sini? Enggak ada. Jadi orang Kristen di Indonesia dibohongi dengan terjemahan. Kita buka sekarang bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris aja enggak ada nih. Dalam bahasa Inggrisnya, but Saul was more strengthened. But Saul was more strengthened and comforted the Jews with the will at Damascus, proving that this is the mana? Halo, Pak Nanda. Sabar dulu. Ini kok terjemahnya ke ini nih. Ini ternyata masalahnya di sini. Dari Oke. mana Anda mendapatkan Sabar, ajaran kita lihat ini? nih, teman-teman ya. Sedangkan Kita lihat. jelas-jelas bahwa Kita lihat, sabar dulu. Sabar dulu. Pak. Sabar dulu. Ini Anda sama kan bertanya, menjelaskan. dalam bahasa Inggrisnya, but Saul was more strength and comforted the Jews who dwell at Damascus, proving that is the Christ. Nggak ada kata Yesus di sini. Kenapa dalam terjemahan Indonesia ada kata Yesusnya? Kalian dibohongi dengan terjemahan. Oke, sekarang begini. Kalau saya menyatakan bahwa Al-Quran sampean salah gimana? Tunjukkan Al-Quran salahnya di mana? Gini Pak. Kalau Loh. sampean menyatakan bahwasannya Paulus itu membohongi kami. Saya begini. Kalau saya menyatakan bahwa Nabi Muhammad membohongi sampean gimana? Ya, kalau mau itu ya kita diskusi. Iya, Makanya harus sabar dulu. mengakui itu, Kalau harus mau mengakui itu, sampean. sabar brother. Jangan Nelson, seolah-olah sampean malah ini tantrum. seolah-olah. Dengar dulu. Cuy. Dulu. Itu namanya diskusi. Kalau diskusi wajib on cam. Kan sudah saya bilang, kalau Anda nggak bisa on cam, cukup bertanya. Saya ditanya tentang tema ini, saya menjelaskan. Kalau Anda mau komparasi, syaratnya on cam. Paham nggak? Kalau nggak on cam malah kepanasan. Ini ayatnya, brother. Ini ayatnya nih. Mana nih? Sebentar ya. Ini kenapa bisa keputus ya? Ini kenapa ya? Oh, begini dah. Oh, gini. Gimana ya caranya? Oh, keputus ya ininya ya. Kalau dibuat begini keputus. Gimana caranya? Oh, dikecilin. Oh, ya dikecilin nih layarnya. Ternyata nggak muat ya. Nah, gini nih ya. Dikecilin ternyata begini. Ini dalam bahasa Indonesia ada kata Yesus. Padahal di dalam bahasa Inggris nggak ada kata Yesus. Nah, Nandar, bahasa Inggris itu bukan original teks. Bahasa original teks itu Yunani. Oke, kita buka Textus Receptus. Dalam Textus Receptus nggak ada juga kata Yesus. Ini kata Yesus ini diterjemahkan dari Yunani yang mana? Kalau nggak ada berarti ini tambahan. Kalau kenapa ditambah? Karena sebetulnya yang Mesias di sini adalah Paulus. Jederkon. Ripa, sudah belum? Teman-teman ingat ya. Oke, yang nggak on cam boleh bertanya berkenaan dengan tema. Yang namanya bertanya, itu namanya Anda bertanya ya saya jawab. Contoh, Bang Nandar, ya. Yang wanita cerewet yang suka satu komal dengan Bang Nandar siapa? Ripa. Ya udah, berarti jawabannya Ripa. Jangan, bukan Ripa, bukan. Itu bukan Ripa namanya, tapi itu si Leni Christine. Nah, itu namanya berdebat. Itu bukan bertanya. Kalau bertanya itu Anda nggak tahu, nanya sama saya. Nah, kalau berdebat, syaratnya on cam. Kalau Anda belum bisa on cam, udah bertanya tentang tema ini. Jangan menanggapi. Kalau menanggapi itu namanya diskusi, wajib on cam. Paham nggak? Si Nelson ini. Ripa. Si Ripa ini malah tidur katanya makan. Sholat ya. Sorry. Silakan Kristen yang pinter naik. Kalau Anda sudah bisa on cam, wajib on cam. Ini ya syaratnya nih, saya kasih tahu. Kalau Anda sudah bisa on cam, tidak ada excuse. Wah, saya bisa bahasa Inggris sekarang. Excuse. Kalau sudah bisa on cam, tidak ada excuse.
mau bertanya, mau berdebat sama aja, wajib on cam. Tetapi kalau Anda belum bisa on cam, Kristen mau bertanya boleh. Bertanya, Anda nanya, saya jawab. Sudah, nggak ada tanggapan. Ya. Kalau Anda menanggapi, itu bukan bertanya, tapi diskusi. Nah, syarat diskusi dengan saya on cam. Udah gitu ya, paham? Misalnya Bang Nandar, saya bertanya, Paulus kan bermujizat Bang Nandar. Bukankah nabi palsu tidak dapat bermujizat? Si Ripa malah kabur. Kok tadi menghilang si Ripa? Sekarang ada lagi dia. Silakan. Loh, si Ripa kok nggak ada di sini? Kemana si Ripa nih? Malah ngamuk dia. Ripa, kenapa kau turun? Nelson, lu belum bisa on cam. Aduh, si Nelson ini. Makasih Yesus. Nanti jam berapa jalannya Yesus? Jam berapa? Alah. Jalannya sama siapa? Ripa, Nandar, Yo. bentar Nandar pakai jam dulu, bentar ya. Yang tadi Iya, iya, mana iya, iya. akun gue? Akun gue mana yang Lah, tadi? gua nggak tahu. Lu yang lu turun sendiri kok. Duh, yaudah bentar. Gue cari lagi akun tadi. Oke, Joel. Silakan on cam, Joel. Dari gereja Mormon, on cam. Nggak ada suaramu. Halo. Ini dari gereja Mormon ya? Apa itu? Mormor? Iya, saya nanya. Anda dari gereja Mormon? Bukan. Dari Bukan, bro. bukan dari gereja Mormon. Berarti Katolik, Protestan. Saya karismatik, Kristen Oh, Protestan. karismatik. Saya tahu. Dari GBI, Betani atau Mawar Saron? Dari Gereja Yesus Kristus Indonesia. Oh. Anda tahu 9 buah roh? Tahu Galatia 5. Iya enggak? Hafal apa enggak? Hafal. Coba apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, Tepuk coba tangan, ulangi. Coba ulangi. Apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, Kemurahan dulu, Bang. kelemah Kemurahan dulu. lembutan, ya, Kemurahan dan dulu. penguasaan diri. Oke. Oke, saya nyanyiin aja deh, Bang. Jangan nervous. Oke, nyanyiin ya. Nyanyi. Jangan nervous, beda loh, Abang nervous tuh. Gak usah nervous, Bang. Aku orangnya baik kok. Nih aku nyanyiin, Nervous. Bang ya. Iya, gak usah nervous, Bang. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk 9 buah roh. Ayo nyanyi. Ya, begitu, Bang. Ya, tar dulu. Baik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, itulah Sabarannya kurang, Bang. 9 buah. Apa? Sabarannya belum. Kesabarannya? Sudah, gak denger ini dia. Kurang. Aduh, gak denger dia, Bang. Ini saya ulangi lagi ya, Abang nih. Astagfirullahaladzim. Oke. Saya hitung ya. Anak-anak, kita nyanyi yuk. Ayo. Apa nyanyinya? 9 buah roh, anak-anak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Oh ye,
oye, oye, oye. Itulah 9 buah roh anak-anak. Jeder, Mantap. abang nggak nanya kenapa saya hafal? Enggak lah, ngapain ditanya? Kan bisa dihafal Iya. Iya, maksudnya yang Kristen yang lain nggak belum tentu hafal. Bahkan abang aja nervous kan, nggak ada kemurahannya tadi. itu. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Gimana bang? Bang Nandar? Ini Temanya Paulus. Mesias palsu. Betul abangku. Tapi sebelumnya saya salam kenal dulu sama abang. Kayaknya orang baik abang ini. Mudah-mudahan abang siapa namanya? Masa Amin. namanya John sih? Namanya siapa bang? John Well. Oh Singkatan. John Bang. Noel. Oke Bang John ini boleh kiranya Bang John suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang terpilih. Bukan kau yang memilih aku, saudara, tapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi banyak yang mendengar, tetapi tidak banyak yang menjadi pelaku firman. Satu pribadi diselamatkan dalam nama Tuhan kita, Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus, maka satu keluarga, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan satu negara bahkan dunia menjadi pribadi yang terlahir baru di dalam kebenaran Islam dan iman. Haleluya. Terpujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi abang jadi Kristen. Dikit lagi. Gara-gara gua khotbah begini, sedikit lagi katanya Kristen bang. Anda ketinggalan. Orang Kristen aja belum tentu bisa berkhotbah kayak gini, ya kan? Karena saya dulu sering ke gereja, dulu saya di gereja Mesianik, jadi saya tuh tahu. Oke bang, temanya Paulus Mesias palsu bang. Ini temanya sebenarnya saya tertarik ini ketika saya lihat Mas Paulus Mesias palsu. Ya betul. Dari mana abang bisa dapat ide bahwa Paulus itu Mesias? Oke, Ripa. Iya. Sudah ada belum si Ripa? Lanjut dulu, lanjut Enggak gini. Aku lanjut dulu, maksudnya aku izin Bunda Gembala. Sebetulnya ini room Bunda Gembala, makanya aku sebagai muridnya tentu aku minta izin dulu sebentar, aku tanggapi gitu loh, Bang. Aku izinkan Ya. anakku. Saya pikir aku minta tolong izinkan. sama Bugem. Bukanlah. Ya kan? Baik. Anda kan ini, coba Bang, buka KPR 9 ayat 22. 9 ayat 22 ya. Bentar Bang. Ya, ini abangku sebelum kita ini ya, waktuku maksimal sampai jam 12. Kalau sudah jam 12 itu bagian Bunda Gembala. Kenapa? Jam 12 di sini waktunya zuhur. Kalau Bunda Gembala kalau Bunda Gembala berada di Pulau Papua, jadi beliau sudah jam berapa gitu? Nate. Kita Ternate, 13, sorry. 17 ya. Ya kalau Ripa Bunda Gembala itu di Ternate. Oh, tahu. Dekat berarti. Ya. Ya dekat berarti ya. Nih Rifa Dekat di siap hati. jadi. Dekat di hati. Waduh, Rifa ditembak deh. Waduh. Tidak kusangka Rifa ditembak oleh Bang John Well. Mantap Bang John Well. Ditembak Rifa. Iya. Oke, Bang, Saya coba sering dibuka Bang. Sudah Bang. Kisah Rasul Coba. 9 ayat 22. Saya Ya, bacakan silakan. ya. Boleh. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Baik. Anda tahu perjanjian baru itu diterjemahkan dari bahasa apa, Bang? Semua Aramaik Yunani, pinter abang ini dari Yunani.
original teks dari Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Apakah Anda ini kelas jemaat atau kelas gembala atau pelayan Tuhan, gembala muda, pendeta muda, atau Anda ini jemaat biasa? Aja diinterogasi nih. Bukan diinterogasi, biar saya mengukur gitu loh. Janganlah Bang. Oke, Kan janganlah. diskusi saja. Baik, Ini ya. kan Anda tentang Paulus baik, baik, Mesias baik, baik, palsu. baik. Baik, kita lihat sekarang. Ah, Bang, boleh saya mengatakan, jangankan abang yang kelas jemaat ya, hampir seluruh Kristen di muka bumi itu banyak yang, mohon maaf, banyak yang disesatkan dengan terjemahan. Kita lihat, ini yang tadi abang bacakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, di sini dikatakan begini. Saulos de malon eneduna mautokai sunehunen taus yudaios taus katai kontas endamasko sumbi bason hoti hautos estin ho Kristos. Ada nggak kata Yesus di sini? Kenapa di sini terjemahannya ada kata Yesus? Ada nggak di sini kata Yesus? Saya tanya. nggak ada. Di situ Nggak Kristus saja. ada. Oke, kita lihat sekarang bahasa Inggris, ya. Kita Sama lihat saja, Bang. Bahasa Inggris sabar juga dulu, hanya sabar. Christ saja. Iya, nggak ada tuh. But Saul was more strength and committed the Jews who dwell at Damascus, proving that this is the Christ. Ternyata di sini si Paulus lah yang Mesias. Kalau si Paulus bukan Mesias, ya bukan hanya ayat ini sebetulnya. Kalau si Paulus itu bukan Mesias, kenapa di sini kok ditambahkan kata Yesus, saya tanya? Kenapa? Kenapa di dalam KPR 9 ayat 22, kenapa ini Yesus ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana gitu loh? Kok kata Yesus? Kalau misalnya Bang Nandar, itu mah interpretasi teologi. Harusnya kalau interpretasi jangan disertakan, tapi dalam tanda kurung. Kalau interpretasi sama seperti Quran, kalau terjemahan itu kan banyak tanda kurung. Karena tanda kurung di situ maksudnya adalah interpretasi. Interpretasi terbagi dua menjadi interpretasi mutlak sama interpretasi relatif. Kalau di sini ini ayat tidak ditanda kurungi, berarti ini adalah ayat yang ada terjemahannya. Sementara dalam bahasa Yunaninya kok nggak ada, gitu. Kalau nggak ada, berarti itu merujuk kepada si Paulus. Berarti si Paulus itu adalah Mesias, abangku. Jederkon. Nah, bingung kan? Udah aku kalah Iya, debat. jadi gini, Sama Bang. Uni aja. Aku kalah debat. Nanda tuh malesan. Uni, Bang, jujur Belum Bang. Bang Nandar, Lu saya belum baru selesai dulu. Oh, selesai Menit dulu. baru sholat lu. Aku kalah debat soalnya nih. Kalah aku. Silakan. Dari mana itu? Iya, Kata jadi- Yesus coba. Enggak, jadi kita kan mengerti yang namanya terjemahan itu kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBB itu kan adalah ahli bahasa. Terjemahan itu artinya ahli bahasa. Jadi Ahli ketika ditulis Christ itu Kristus itu merujuk kepada Yesus. Makanya LAI itu menerjemahkannya untuk pembaca itu mengerti bahwa Kristus di situ dimaksud adalah Yesus. Oke. Jadi memang di ayat itu nggak ada Paulus mengaku dirinya Mesias. Pinter. Makanya kalau tema abang Paulus Mesias palsu, nah ini sebenarnya temanya salah, abang ganti sudah. Baik, sabar dulu. Tadi Enggak, ini kita kan ada yang bukan menarik. kok. Ada. Udah sabar nih. Ya, aku dan kamu adalah satu dan apa yang kau ketahui aku juga ketahui. Jeder kan. Mama ya. Baik. Oke ya. Yang pertama Anda mengatakan kalau Yesus di situ adalah tambahan LI. Betul, Yesus itu adalah tambahan LI di situ. Betul apa tidak? Terjemahan bang. Iya, terjemahan yang ditambahkan kepada LI sementara dalam original teksnya nggak ada. Betul apa tidak? Boleh, betul. Nah, Ahli yang bahasa. kedua, oke, sudah Anda akui. Terima kasih atas kejujuran Anda. Yang kedua, Ya, apakah setiap Mesias itu mengacu kepada Yesus Kristus? kalau definisi Mesias itu tidak hanya Yesus. Nah, jadi Mesias di sini mengacu kepada siapa? Karena Yesus terjemahan di situ adalah tambahan dari LAI.
Ya, makanya di dalam kisah para rasul itu kan menjelaskan tentang Yesus, Bang. Tentu bukan Mesias yang di dalam perjanjian lama. Gitu. Jadi LAI menerjemahkannya kepada Yesus Kristus begitu. Tampol Anda, ketampol nih. Saya tunjukkan Mesias. Di Mesias itu bukan hanya dalam perjanjian lama, abangku. Ya, Oke, kita buka. nih. Apakah Ya, ada Mesias sabar lain dulu. selain Yesus di perjanjian baru? Matius 24 nomor 24. Baca di situ. Matius Matius 24 nomor 24. Anda mengatakan Mesias itu hanya dalam perjanjian lama. Perjanjian baru Matius 24 Mesias ayat coba. 24. Coba dibaca. Ya. Sebab Mesias palsu. Oke, palsu ya. Dan nabi-nabi palsu akan muncul, ini akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Mesias palsu juga memberikan tanda, memberikan mujizat. Saya tanya kepada Anda, Paulus punya mujizat atau tidak? Melakukan mujizat. Oh, luar biasa, abang jujur. Iya. Luar biasa, jujur lah, tapi abang yang jujur. hubungannya Iya, kan gini, sabar dulu. Lihat ke muka saya. Ini dia sudah jujur kalau Mesias Paulus ini adalah melakukan tanda atau mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat Paulus itu apa yang Anda ketahui? Wih, banyak, Bang. Di kisah para rasul itu dia membangkitkan orang mati juga ada. Wih, Yang pintar jatuh waktu ini. dia berkhotbah, ada semua itu. Luar biasa, Paulus hanya sangat hebat. Kita lihat, Bang. Saya tanya sekarang kepada Anda, apakah murid-murid Yesus adalah hamba yang dipilih? Yang 12 Maksudnya? rasul itu? Apakah 12 Iya, murid Yesus yang dipilih? Ini kita lihat nih. Dipilih. Kita lihat. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Apakah menghidupkan orang mati itu tanda yang dahsyat? Oh, dahsyat banget. Apakah hanya Yesus yang melakukan? Ternyata Rasul Paulus menurut Kristen itu melakukan tanda yang seperti Yesus, menghidupkan orang mati. Apakah 12 murid Yesus itu adalah orang pilihan? Apa kata Bible? Sehingga sekiranya mungkin mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jederkon. Udah, Bang, aku kalah debat sama Abang, ya. Aku kalah debat sama Abang, aku hormat kepada Abang. Hormat, Abang Bang. luar biasa. Abang menjawab dengan teman-teman yang muslim, aku mohon maaf, aku kalah debat sama abangnya. Rupanya yang bisa melawan abang ini hanyalah guru saya, Ripa MOE. Kepada Ripa, sebagai guruku, aku sudah tidak kuat. Saya berikan kepada Anda karena abang ini sanggup mengalahkan saya ternyata. Jederkon. Saya berikan kepada guru saya, Ripa MOE, karena saya anak buahnya tidak sanggup melawan abang. Ternyata abang pinter orangnya. Silakan Ripa. Saya kalah debat. Mungkin. Aduh, kalah Oke. debat aku sama Ripa nih. Sama Zoel, bukan sama gue. Oh iya, sorry. Ya. Silakan Ripa, aku kalah Oke. debat sama abangnya. Ya, oke. Karena Nandar telah kalah sebagai guru yang dihormati dan dicintai karena Allah, karena aku dan dia satu, aku harus turun tangan untuk memulihkan nama buruk Nandar yang telah kalah sama Zoel ini ya. Nandar telah kalah, nyungsep, mencret, dan mau kabur. Oke, gini Zoel. Kita terima nggak bahwa setelah Yesus akan datang nabi palsu? Kita terima nggak itu? Iya, betul. Terima. Nah, dan apa ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus yang Anda tahu di dalam kitab Anda? Tadi yang sudah dibaca tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Oke, artinya bukan berarti orang bermujizat itu pasti benar ya? Ya, betul. Oke, ada nggak ciri-ciri lain yang diajarkan sama Yesus kepada Anda? Dia akan datang membawa nama-nama Yesus kan, Nah, dan mengaku dia Mesias. antara Nabi Muhammad sama Paulus, siapa yang mengaku membawa ajaran Yesus? Paulus. Terima kasih. Keren abang yang luar Keren. biasa ya. Hebat banget sampai aku kalah debat juga. Oke, sekarang baca ulangan 18:20.
Ulangan 18 ayat 20. 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Kalau kita bicara nabi itu mati, semua nabi Bani Israel mati kan? Ya, betul. Maka bukan mati normal di sini maksudnya, tapi matinya mati keji. Sepakat nggak? Ya, sepakat. Paulus matinya kenapa? Dipenggal Raja Nero, Dek. Masa nggak tahu, Dek? Paulus matinya kenapa, Dek? Ya, kepalanya dipenggal. Nah, kamu tahu tidak, kalau Paulus ini, apakah dia menyampaikan firman Tuhan atau tidak? Iya, dia nyampaikan firman Tuhan. Oke, buka 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Dua Korintus 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. 17 sampai 18. Ya. Oke. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Oke, di ayat itu dia mengatakan firman Tuhan katanya atau tidak? Untuk konteks ayat itu tidak. Oke. Seorang nabi yang dengan berani mengatakan yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Betul? Iya. Kalau Terpenuhi nabi. nubuatan. Oke, Paulus kamu akui nabi atau bukan? Yang saya tahu dia rasul, walaupun di kisah para rasul ada ditulis, itu merujuk bukan kepada dia, nabi itu. Merujuk kepada siapa kalau gitu? Ada nabi-nabi yang lain disebut di atasnya. Ya siapa di situ? Mau dibuka? Silakan dibaca. Sebentar. Sebentar Uni. Boleh Dinda, sabar. Kalau Uni mah orang baik kayak kamu ini patut diapresiasi, Dek. Karena device satunya ini muter dia loadingnya di Alkitab. Santai aja, kita nggak kemana-mana, Dek. Kami ini bersikap adil kepada orang baik seperti kamu ini nggak boleh kami zolimin. Justru kami harus bersabar. Device-nya nggak bisa Uni yang satu. Oke, Uni bantuin ya. Tapi Uni bantuin ya. Uni Ya, bantuin. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 teman-teman. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Mana nabi, mana pengajar? di situ nabi-nabi tidak termasuk Saulus karena Saulus masuk sebagai pengajar Yahudi. Oke. Coba kamu lihat Matius pasal 7 nomor 15. Kamu mengingkari walaupun tidak ada interpretasi yang jelas ya, karena itu kan
Tidak ada kejelasan di situ. Saya akan tunjukkan kamu bahwa pengajar itu juga adalah nabi ya. Matius 7. Nomor 15. Nah ini bisa. Waspadalah terhadap Was- nabi-nabi palsu yang datang Stop, kepadamu stop, dengan stop. menyamar seperti Stop, domba. stop. Ya, di situ dikatakan nabi-nabi ya. Betul? Di situ dikatakan nabi palsu, Iya. betul? Kamu lihat perikopnya apa? Betul. Coba kamu baca perikopnya. Perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Nabi mengajar berarti? Bisa mengajar juga. Pengajar nabi bukan? Bisa nabi juga. Ya sudah. Berarti kamu telah menguatkan pernyataan Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 bahwa Saulus termasuk nabi dan pengajar yang kita duga sekarang sesat, yang kita akan buktikan. Nah, Matius 7:15 coba kamu baca sekarang. Dengan baik dan benar, penuh hikmat, dengan akal sehat, hati nurani, bukan menolak kebenaran, bukan melakukan pembenaran, tapi mencari tahu mana benar mana salah. Karena kami tidak ada kapasitas untuk mengislamkan siapapun. Silakan dibaca bagus-bagus ayat itu. Waspadalah, saya bantu kamu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mengerti definisi atau arti serigala berbulu domba? Ngerti apa arti serigala berbulu domba, ngerti? Iya. Paham maksudnya? Mengerti. Serigala berbulu domba ini adalah orang yang Paham. tadinya jahat, kemudian berubah menjadi baik dan mengaku baik. Betul nggak? Iya betul. Antara Nabi Muhammad dan Paulus, mana yang punya track record jahat lalu mengaku-ngaku baik di antara mereka berdua? Siapa di antara mereka berdua yang begitu? Ya kalau bicara Paulus dia nggak pernah ngaku baik. Dia mengaku domba nggak? Domba ini bukan baik. Domba ini maksudnya adalah pengikut Yesus, bro. Tahu kan arti domba sesat yang dicari Yesus? Artinya Yesus mencari pengikutnya. Di antara Nabi Muhammad dan Paulus, siapa yang mengaku pengikut Yesus membawa ajaran Yesus tadinya padahal dia jahat, bahkan keturunan dari serigala yaitu Benyamin? Kalau narasi seperti itu kurang tepat untuk ke Paulus. Karena Paulus nggak pernah mengaku dia baik. Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam jalan Sejak Damsik. kapan domba itu baik? Sejak kapan domba baik? Domba itu, ya, domba itu adalah pengikut Yesus. Petrus dikatakan domba Yesus nggak? Domba? Dia nggak baik. Buktinya dia mengingkari Yesus 3 kali loh. Yudas itu dipilih Yesus sebagai dombanya nggak? Jadi domba itu bukan definisinya baik, adikku. Bahkan Yesus sendiri mengaku tidak baik kok. Jangan kau katakan aku baik, bukan hanya satu yang baik, dia Allah saja. Jadi kita nggak bahas dia baik atau buruk. Tapi serigala itu adalah penyesat. Di mana di antara Nabi Muhammad dan Paulus yang tadinya pembenci ajaran Yesus, kemudian tiba-tiba berubah menjadi dombanya Yesus di antara mereka berdua? Silakan dijawab jujur. Paulus. Terima kasih. Nah, itu bukti kalau di antara Nabi Muhammad dan Paulus itu nampak bahwa Paulus yang memenuhi. Dan sekarang tepat di ayat ke-18-nya kamu baca sendiri. Coba Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca sendiri. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kamu percaya dengan kata-kata Yesus itu? Percaya. Lalu kamu kenapa percaya ada pohon buruk berbuah baik seperti Paulus? Karena ada tertulis di Alkitab. Mana tertulis? Waktu Berarti dia salah berjalan dari Damsik. Tunggu, berarti perkataan Damsik. perkataan Yesus dibantah sama tulisan dalam kitab kamu. Yesus berkata, bentar, nih dengar baik-baik. Tidak mungkin atau mungkin? Apa itu? Kata Yesus di situ, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekarang jadi mungkin. Tentang apa ini? Saya bingung. Soalnya lompat sana, lompat sini.
Ini bukti kalau Paulus itu memenuhi kriteria nabi palsu. Kan saya masih di Matius pasal 7 nomor 15 dari tadi. Serigala berbulu domba, Paulus. Sekarang masuk di ayat ke-18-nya. Jangan terguncang sayang, terguncang pun santai Bukan, aja, relax. tema kita Paulus Mesias Tema palsu. kita Paulus Mesias palsu atau nabi palsu atau pengajar sesat. Mesias Dari mana itu saya bukan bisa nabi. membuktikan? Mesias itu yang diurapi, yang punya Roh Kudus. Saya tanya, Iya. semua orang Kristen diurapi Roh Kudus nggak? Nggak semua. Oke, apakah ada orang Kristen yang diurapi Roh Kudus? Ada. Berarti kamu mengakui bahwa Mesias itu adalah yang diurapi Roh Kudus. Kamu tahu tidak kalau Paulus mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya? Jadi gini, Bunda Unrifa Bentar ya. bro. Gini bro, saya mau fokus di Matius 7, 15, 18 untuk membuktikan kepada Anda bahwa siapa yang kriterianya nabi palsu itu menurut Yesus dipenuhi oleh Paulus. Kata Yesus, tidak mungkin pohon yang buruk berbuah baik. Anda, orang yang katanya percaya kepada lisan Yesus, malah percaya bahwa ternyata pohon buruk yang adalah Paulus berbuah baik. Maka yang sebenarnya percaya kepada Yesus itu saya atau Anda? Sebenarnya nggak nyambung. Loh, Nggak nyambung, apa Bunda. maksud? Oke, apa maksud tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik? Silakan jelaskan kalau nggak nyambung. Apakah Iya, itu jadi masih gini. korelasi dengan penyesat atau nabi palsu? Kalau itu Terkorelasi nggak? masih. Nah, masih. kita membahas tentang penyesat dan nabi palsu nggak? Kita bahas Paulus Mesias Kamu lihat, palsu. oh jelas, Mesias, Nabi, pengajar, mereka adalah orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus lah, mengaku pengajar lah, mengaku penginjil lah, mengaku sebagai Nabi lah. Ini orang-orang yang sesat, mengaku tapi terbantah dan bahkan ciri-cirinya memenuhi kriteria yang diajukan Yesus sebagai ciri-ciri Nabi palsu. Saya dan Yonatan Nandar membuktikan kepada Anda bahwa Paulus Nabi palsu menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tunjukkan kepada Anda tadi bahwa Nabi dan pengajar itu sama. Kenapa? Karena ternyata perikop hal pengajaran sesat itu justru diajarkan oleh Nabi. Maka Anda tadi menolak Paulus adalah Nabi. Padahal jelas secara eksplisit dikatakan ada pengajar dan Nabi palsu. Di antaranya ada Paulus dan Anda bilang itu dia pengajar. Sekarang saya tanya sama Anda. Bagaimana metode Anda memilah bahwa ini Nabi, ini pengajar di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 itu? Coba tunjukkan secara eksplisit mana pengajar, mana nabinya. Mencret Anda nggak bisa jawab. Nah, saya tunjukkan kepada Anda perikopnya hal pengajaran yang sesat. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Anda katakan nabi bukan pengajar, pengajar bukan nabi. Ini namanya standar ganda. Saya tunjukkan kepada Anda, ciri-ciri nabi palsu atau pengajar sesat ini adalah lihat buahnya. Buahnya apa? Perilakunya. Tidak mungkin orang yang pohonnya bobrok dan busuk berbuah baik. Tidak mungkin orang yang pohonnya itu baik sejak awal berbuah buruk. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin itu ketika mengaku jadi Rasul dia adalah penipu. Dan tidak mungkin orang yang serigala seperti Paulus yang membunuh Stefanus itu bisa berbuah baik menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 18. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Anda bilang apa barusan? Ya mungkin, karena tertulis. Dan tertulisnya kata siapa? Kata Paulus sendiri, bukan kata Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia, pernahkah Yesus menemui Paulus? Begini Bunda. Jadi kalau Saya tanya memang sekali lagi. saya naik Sedikit- diskusi, Saya kita tanya jangan sekali lari lagi. dari tema. Loh, tema kita tetap di sini kok. Tema Tema saya itu tetap di Paulus situ. Mesias palsu, tanda tanya. Mesias, Nabi, dan pengajar palsu. Tadi Yonatan Nandar telah membuktikan kalau Paulus mengaku Mesias. Itu urusan Anda dengan si Yonatan Nandar. Oh, Saya berarti membuktikan ganti kalau dia dulu Nabi temanya. dan... Loh, temanya tetap Temanya Mesias dan ganti saja kalau sudah mau Mesias. bahas Saya tanya, Paulus itu diurapi Roh Kudus nggak? diurapi. Ya sudah, Mesias nih gimana sih? Orang nanya apa, temanya apa Bunda, kemana-mana. Saya tanya, Paulus diurapi Roh Kudus nggak? Begini saja Bunda, dari tadi kan Aduh. Bunda dari jam berapa tadi? Bro, Anda kalian tahu kan tidak? ngomong terus. Kenapa Anda Cuma itu tanya tetap satu, Kristen? di mana Paulus mengaku dirinya Mesias? Tadi sudah ditunjukkan Tunjukkan, sama tolong. Yonatan Nandar. Dalam teks aslinya yang mengaku sebagai Mesias itu adalah Paulus, bukan Yesus. Karena kata Yesus ditambahkan. Anda sudah ditunjukkan sama Yonatan Nandar. Ya, itu teks asli. Dan lagi pula ketika Anda mengatakan Di kepada mana? kami. Lu Anda sendiri yang mengatakan Paulus itu Mesias kok. Loh, astaga Bunda, nggak Mesias boleh artinya apa? begitu. Mesias artinya apa? Saya tanya, Mesias artinya Bunda, apa? tunjukkan Saya tanya. satu ayat. Saya Saya mohon, tanya. Loh. tunjukkan satu ayat. Paulus mengaku Mesias.
Saya sampai tanya ada kepada tema Anda. Paulus Mesias palsu. Mesias Ada itu tidak? Itu artinya dulu. apa? Nggak, tunjukkan ayat saja. Saya tanya Mesias artinya apa? Satu, tunjukkan ayatnya dulu. Teman-teman, Ada perhatikan tidak? saudara kita yang hipokrit ini ya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa, Mulai nyerang pribadi, nggak bagus. loh, tahu nggak hipokrit Nggak bagus, artinya Bunda. apa? Hipokrit itu artinya adalah munafik. Orang munafik itu lain yang dikatakan kemudian dibantah kemudian. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus diurapi Roh Kudus. Anda tahu arti Mesias itu apa? Saya cuma minta satu. Kenapa tidak berani menjawab, brother? Saya sudah dari tadi jawab. Apa arti diurapi Roh Kudus itu artinya apa? Mesias artinya apa? Bunda, Oke, diurapi itu. kalau Anda tidak berani menjawab, saya pakai literasi ini. Nih, apa arti Mesias? Bilang kalau nggak mau menjawab. Ya, Anda yang bilang tadi ya, bahwa Paulus itu diurapi Roh Kudus. Ya, Mesias itu artinya apa? Nih ya, Anda jangan bertele-tele sama saya. Saya ini bukan orang yang mau dibodoh-bodohi ya. Nih, Anda tahu arti Mesias? Arti Mesias itu adalah yang diurapi. Nih, yang bilang Paulus diurapi tadi saya atau Anda? Arti Mesias dari bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Yang bilang Paulus diurapi saya atau Anda? Saya bilang dia diurapi. Oke, Lalu apa saya tanya arti nggak sama Mesias? Bunda? Mesias artinya apa? Lah kan sudah ditulis di situ yang Bunda tunjukkan. Nah, berarti yang mengatakan diurapi. Paulus Mesias siapa? Yang mengatakan Paulus Mesias siapa? Saya atau Anda? Saya minta ayatnya Bunda. Mesias Yang mengatakan palsu. Paulus tadi mengaku. diurapi Roh Kudus. Loh, sejak kapan ada nabi palsu ngaku-ngaku, saya nabi palsu loh, saya Mesias palsu loh. Ayatnya Bunda, ayatnya jangan cuma Sejak ngomong. kapan ada orang menyesatkan mengaku kalau dia menyesatkan? Ini gimana Berarti nggak ada logikanya? di Alkitab ya? Loh, Yonatan Nandar sudah tunjukin tadi. Nandar, tunjukin lagi Nandar. Mana Nandar, orang tunjukin lagi Nandar tadi, Nandar. Bang Nandar tadi Nandar, sudah tunjukin bilang lagi, dia Nandar. nggak ini kok, nggak bisa Nandar, tadi tunjukin lagi. berdebat. Enggak, dia sudah tunjukin, Anda Jangan aja balik yang lagi menolak. ke Bang Enggak, Nandar Nandar lah, tunjukin Bunda. Nandar kalau si Paulus itu. Saya cuma minta satu ayat. Saya punya Paulus datanya. mengaku dia Mesias. Iya, ini saya tunjukin. Nandar Kalau tunjukin. tidak ada, Saya berarti selesai tunjukin. temanya. Ini kenapa nih orang Kristen ini kayak gini banget ya? Baru kita mau nunjukin aja udah kejam. alah. Kita mau Ya, nunjukin. silakan. KPR Silakan, Nanda. 922. KPR 922. Nah, oke. KPR 9. 22. Inilah teman-teman ya. Sulit kalau jadi orang Kristen itu jujur teman-teman. Karena konsekuensinya nanti mereka membantah imannya. Jadi wajar Saya buka mereka KPR 922 ya. Nggak ada Paulus mengaku Mesias di situ. Saya bacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana kata Bukan Yesus, aslinya? bukan dia mengaku Mesias. Yesus Itu adalah bahasa Mesias. itu yang kamu baca itu terjemahan konteks asli. Bunda, Bro, janganlah kalau cuman main-main kayak bicara, gitu. kalau cuman berbohong, cuman membawa doktrin ke depan kami lalu membunyikan suara-suara ketawa itu, nggak ada gunanya, Dek. Yang saya tanya di situ, Semua yang dibawa diam. boleh baca. Kisah Oke, para Rasul tunjukkan. 9 ayat 22. Aduh, ini orang tunjuk jangan kejang. Kalau kamu itu benar kamu tenang. loh. Kejang dari mana Bunda? Saya Ya, coba justru tunjukin. lucu ketika dibuka Tunjukkan. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Saya bukakan. Oh alah. Iya, bukakan bahasa aslinya. Cari kata Yesus di situ. Oh alah. Bukan masalah cari kata Yesus. Loh. Kristus di situ dibilang. Saya tanya, yang dikatakan Saya dikatakan bukakan. Kristus di situ siapa? Bukakan bahasa aslinya. Saya bukakan dulu Bunda. Iya, Jangan kejang-kejang. bukakan bahasa Sabar. aslinya. Oh, enggak Saya dong. minta ayatnya kok Bukakan dikasih bahasa malah. aslinya. Iya, kita buka bahasa aslinya. Nanti saya Teman-teman. bukakan ini dulu ya. Teman-teman Ya. di bawah lihat. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena lihat ia membuktikan bahwa Paulus adalah Mesias atau Yesus adalah Mesias. Sudah belum? Itu satu. Sudah Itu belum? dalam teks original. Ya. Ya, coba Jangan carikan gitu lah. ya, coba teks originalnya dan dibaca ya. Nih. Ya, baca. Ya, saya bacakan. Sebentar. Bacakan. Di sini, mungkin yang lain bisa lihat juga. Saulos de malon ene dunamauto kai sunekunen tous laudaios tous katoi kontas en Damasko. Lihat. Sumbi bazon hoti hotos estinho Kristos bukan Saulos. Ya, mana Yesus? Ya, siapa Kristus di situ?
Kristus ini Yesus bukan Paulus. Mana nama Yesus? Mana nama Yesus? Alah, jauh sekali. Mana nama Yesus, bro? Di Ya, teks aslinya sudah- mana sudah nama dapat Yesus? kan? Sudah Mana dapat. nama Yesus? Mana nama Yesus? Kristus itu siapa? Kristus itu Saulus atau Paulus. Kristus? Paulus, karena tidak ada kata Yesus di situ. Oh alah. Eh? Gimana Bunda? Ya Bunda, mana? saya Mana ini nama orangnya Yesus? jujur Bunda. Kalau Loh, memang iya, iya, kalau tidak kalau tidak. kamu jujur, tunjukkan kata Yesus dalam bahasa aslinya di situ. Loh, Kristus itu siapa? Kristus itu Mesias yang diurapi. Itu istilah kepada Iya. orang yang diurapi. Mana nama Yesus di situ, penipu? Loh, di situ Paulus atau Mana Kristus? nama Yesus di situ, penipu? Loh. Katanya kau adalah orang jujur. Mana nama Yesus dikatakan Kristus di situ, penipu? Aduh, inilah Mana keadaan ya nama sudahlah. Yesus Jadi ada dikatakan ayat lain Kristus? nggak? Jangan Selain ayat itu? penipu. Katanya inilah orang-orang ular beludak, teman-teman. Mengaku saya jujur, saya jujur. Ditanya, Sudahlah. mana nama Yesus? Dia terdiam, Ada ayat lain terbungkam. nggak? Tunjukkan nama Yesus Kalau nggak di ada, saya situ. turun. Kamu mau turun kemanapun No, kamu, kamu tidak no. bisa Ada ayat lain membungkam, kamu tidak bisa membodoh-bodohi manusia di sini. Bahasa Ada asli yang ayat kamu lain baca, tidak? itu Bukan. saja kamu tidak bisa buktikan kalau itu merujuk kepada Yesus. Mana nama Yesus di situ? Kristus itu merujuk kepada Kristus siapa? itu, Kristus itu artinya adalah Mesias. Mesias itu juga yang Siapa palsu. Kristus? Siapa Mesias Kristus? itu bisa palsu, bisa asli. Paulus Kristus atau Yesus Kristus? Paulus Kristus, karena di situ yang berkata siapa? Siapa yang disebut Kristus? Siapa Yesus yang atau berkata Paulus? di situ? Siapa yang berkata di situ? Oh alah, udahlah. Oh alah. Sudah Ditanya tahu, Bunda. siapa? Terima kasih Bang Ditanya Nandar. Tuhan mana Yesus berkati nama kalian Yesus? semua. Kenapa Salam kamu ya, penipu? semuanya. Kenapa penipu Ya, kalian makasih, Kristen-Kristen Bunda. ini? Tuhan Yesus Kalian berkati, Bunda. penipu. Salam. Bukan Yesus memberkati saya, Tuhannya Yesus memberkati saya. Kalian penipu. Penipu sekali. Mesias itu siapa? Mesias itu merujuk kepada orang yang diurapi. Pertanyaannya, mana nama Yesus di situ diurapi? Penipu. Enak aja mau nipu orang. Dasar penipu ya. Saya paling tidak suka dengan orang-orang tidak jujur tapi ngakunya jujur. Itu yang namanya serigala berbulu domba, teman-teman. Aslinya penjahat tapi ngaku-ngaku baik. Mending kayak kita. Kita nampak keras kan, tapi kita nggak mau nipu orang. Di dalam teks aslinya itu, di situ tidak ada nama Yesus. Aku, di situ aku kalau nggak salah di situ. Nah, aku tunjukkan. Penipu dia itu. Dia bilang di situ Kristus itu adalah Mesias. Mana ada? Enak aja. Nih. Houtos. Inilah. Si Paulus berkata inilah Kristus. Karena yang berkata adalah si Paulus. Jangan tipu kami umat Islam. Kalau kalian mau menipu kawan-kawan kalian silakan. Jangan tipu kami umat Islam. Kalau kalian nipu gereja kalian silakan. Kalau kita membahas nabi palsu dan mesia palsu, kita lihat konteks. Tadi di ayat kisah para rasul pasal 13 nomor 1 dia katakan, Paulus cuma pengajar. Ini namanya orang yang mencoba membelokkan penipuan, menipu dengan ajaran tepu-tepu memang ini. Dikira dia kita gampang apa ketipu. Di mana di situ, Pak? Kecuali Yesus berkata yang di situ langsung bahwa inilah Mesias, maka Yesuslah Mesias. Tapi itu yang bicara siapa di situ? Siapa? Orang yang mengatasnamakan si Paulus, yang diceritakan siapa? Si Paulus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus itu tambahan dari kata Houtos. Padahal ini merujuk kepada karena inilah dia Mesias. 1. Dan si hantu belau tadi mengaku Paulus diurapin. Diurapi itu artinya Mesias. Penipu, memang penipu ini orang-orang ini. Ular beludak. Saya lebih ini ya, lebih senang lihat penghujat secara langsung nih. Kayak model-model gini nih. Yang diajarin nipu kan kalian sama Muhammad. Kau yang diajarin nipu. Paulus, Yesus pun penipu. Kata Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Tuhan kau mati 3 hari. Bukannya malah naik ke surga, Tuhan kau masuk nyungsep ke dalam alam maut. Itu tipuan namanya itu. Itu kayaknya dia habis ditusbol itu kayaknya. Suaranya. Enggak, dia ini. Dia Boti nggak ada peminat lagi, dia nggak dapat konten lagi. Iya. Jadi dia mau naik ke kamar kita.
Jadi Yesus penipu itu bukan kata saya, tapi menurut paradigma Kristen sendiri. Orang Kristen percaya Yesus pada saat dia ditombak sama Longinus, dia masuk ke dalam neraka atau surga atau apa? Atau alam maut. Tapi si Yesus ini berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ah, itu bohong atau jujur? Kiamat kalau kau bisa ngomong gantian, ya, ku izinkan kau naik. Tapi kalau kau nggak bisa ngomong gantian, sorry ya, aku bongkar aib agamamu, ya. Aib agama Protestan yang membunuh anak-anak baptis, ya. Aibnya Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali, pengikut apa yang kau ikuti itu. Kau kan menyerang gereja Katolik Roma kan? Ah, tapi kau harus tahu juga John Calvin, Zwingli, Martin Luther, pembawa ajaran KAI di abad ke-16 itu juga pernah membunuh orang. Martin Luther bahkan membuat kebencian terhadap Yahudi. Inilah yang kau ikutin, ya. Jadi kalau kau bisa ngomong, kau diatur di sini. Kau harus jadi anak gembala kami. Bukan kami yang mau kau atur ya, karena kau bukan pendeta. Di Wanes kau dihujat, di Katolik kau dihinista. Orang Protestan semua nggak suka kau, nggak semua suka kau. Jadi kau bukan narasumber. Kau di sini hanya jadi contoh bahwa penghujat di Kristen itu akan ditelanjangi agama dan Tuhannya kesekian kali. Gimana kiamat? Kau ikut aturan kami. Kalau kau butuh kami, kau kan butuh kami nih naik ke sini pansos. Nah, kau kan butuh aku sama Nandar nih. Kalau kau berani untuk ku atur, kau boleh ngomong. Gimana mau? Mau diatur saya? Oh, enggak jijik kali pakai timer. Emang kau siapa? Saya tanya kau bawa Tuhan, Roh Kudus, Tuhan kau yang 3 itu kau bawa, aku hadapi sendiri aja. Sendiri aja. Nungsep itu kau bawa, aku berani sendiri, Bawa ayo. batu pagannya, batu Bawa Tuhan, akiknya kamu bawa bawa. biji Tuhanmu juga. Biji Ya Tuhan silakan bawa. bawa, berhala Arabnya Yaudah, kamu bawa sana. mana ada kami menyembah berhala. Orang tahu kami nggak nyembah berhala. Begini loh kiamat, setahu kami yang nyembah berhala Ayo, itu pakai Kristen. Karena Kristen itu penyembah manusia berbiji. apa enggak? Oh, Aku berani sama Open kau, cam. asal kau jangan cerewet. Open cam dulu. Open cam, Di sini wajib open Alda cam. Setiawan. Di sini Kau sudah Alda tahu wajib wajahmu. open cam. Iya. Ayo kita Lu minta nggak open cam nih. laku, Alda. Sabar nih. Lu nggak laku Macam sih. nggak ada PC muka. the King aja, PC the King aja on cam karena udah nggak Kan nggak laku ada- kalau close cam. Aduh. Dadah, saya ludahnya kayak Cua. takut. Jadi Alda ini kalau pengen terkenal lagi buka cam Alda. Biar nampak wajahmu yang kayak perempuan itu. Kau tengok si PSD King kencing tuh nggak laku lama-lama kan. Buka cam juga jadinya kan. Tapi minimal kabur dulu lah ke luar negeri ya. Gitu ya. Kami ini gini loh bagi kami. Orang-orang kayak kalian ini adalah orang yang kami ingin pertontonkan ke generasi kami nanti. Bahwa kalian itu adalah penyembah iblis dari Tarsus. Ya, begitu. Gitu ya, pacar kitun ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketika mereka menuduh Nabi Muhammad berbohong, justru Yesus itu terindikasi berbohong ketika mengutip ayat yang tidak pernah ada. Lukas pasal 24 ayat 46. Lalu mengaku-ngaku bahwa hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari, baru 40 hari kemudian dia naik ke surga. Lalu dia berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Lah Henok sama Elia udah ke surga tanpa dia. Itu namanya bohong atau jujur? Kalian sendiri yang jawab. Ya. Saya tanya sama kalian. Kalau ada orang berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu orang sudah ke surga tanpa dia. Itu bohong atau jujur? Ayo. Saya minta kalian jujur deh. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang ketika ngomong cuman menghujat agama saya. Tapi nggak mau mempertanggungjawabkan agamanya. Saya tanya sama kalian. Apakah ketika ada orang berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, ternyata sudah ada yang ke surga tanpa dia, itu penipu atau orang jujur? Naik ke atas. Saya tungguin. Yang nggak laku apologet Kristen itu, kalian kalau mau naik ke atas, minimal buka cam lah, biar tambah laku kalian. Halo Christian Jupri, halo. Ya, halo. Ya halo. Halo terus nih. Halo. Hoi. Halo terus. Gimana? Gimana bro? Ada yang mau disampaikan bro? Aduh bro. Turun kan kalau diam aja.
Kenapa? Babi itu haram. Halo? Ya halo. Ya, salam. Iya, Selamat salam. siang. Tuhan Yesus memberkati. Maaf, kami diberkati Tuhannya Yesus ya, maaf. Ya, enggak apa-apa. Enggak mau, enggak Iya. apa-apa. Ya nggak mau lah, masa diberkati manusia nggak mau. Lanjut. Oke. Boleh saya tanya, Rifa? Ya, kalau kamu awam, tidak bisa open cam, kamu hanya bertanya saja. Kalau tidak open kan gimana? Ya bertanya aja bolehnya. Bertanya ya, boleh bertanya. Ya memang bertanya aja kan nggak bisa open cam. Kalau bisa open cam boleh ngomong. Diskusi dua arah. Oh gitu. Oke, saya open cam. Silakan. Oke, besarkan bro Nandar. Oke, kita besarkan. Turunkan judulnya. Silakan bro. Gimana? Judulnya gimana tuh? Judulnya Paulus adalah nabi palsu menurut Bible dan menurut Oh, betul. Yesus. Oke, saya tanggapi ya. Judulnya itu kalau menurut Anda memang benar. Ya. Tapi menurut kami iman Kristen tidak benar. Ya, karena yang namanya Mesias itu adalah Yesus. Ya. Itu bisa eksis, bisa ada karena di latar belakangi adanya Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat. Ya. Jadi jika Yesus itu bukan Tuhan, Saya Anda ini cuma lagi membahas Paulus itu nabi palsu menurut Yesus. Saya tanya, menurut Yesus nabi palsu itu serigala berbulu domba bukan? masalahnya gini loh ya. Saya tanya itu masalah Bapak bukan masalah saya. Sekali lagi saya tanya, Bapak kalau mau ceramah cari gereja terdekat, masuk gereja, Bapak bikin denominasi sendiri. Kalau Bapak ingin ceramah buka komal sendiri. Di sini tempat kita diskusi, temanya adalah Paulus nabi palsu. Nah, Bapak bilang tidak. Saya tunjukkan data-datanya, itu bukan kata saya. Paulus nabi palsu itu bukan kata saya tapi kata Yesus. Dalilnya mana? Ini Bapak lihat nih. Nubuatan nabi palsu itu adalah orang Farisi dan penyesatnya adalah ahli Taurat. Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab Itu kamu mengarungi Framel. lautan dan menjelajah daratan dan mentobatkan tetap satu boleh orang kan saja menjadi diam benar. dulu. Saya ini lagi ngomong. Ini Kalau tetap Anda ingin teknologi. gereja, Anda Hanya ingin khotbah untuk cari gereja melegalkan lah. fitnah. Loh kalau Ya, fitnah cocok laporkan melodi untuk kantor polisi melegalkan lah. fitnah. Ini saya lagi tunjukkan buktinya kok Melegalkan fitnah. fitnah. Fitnah Pak, supaya kelihatan Matius 23 benar. nomor 15 dibaca dulu. Coba baca. Itu bukan ranah Anda. Baca Matius Bukan. 23 15 dulu. Kenapa kitabnya sendiri kok males baca nih? Ini kayak Ya. orang-orang zaman inkuisisi dulu, nuduh-nuduh tapi nggak ada bukti loh. Kalau kami nggak boleh nuduh-nuduh nggak ada bukti, saya kan menuduh, saya ada buktinya. Matius 23 15 dibaca dulu. Baca Matius 23. Ayat itu Ini tidak pernah mengartikan menunjuk. mau diskusi atau enggak? Mau diskusi atau enggak? Sebelum kamu lahir loh, ayat itu enggak ada. Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Ya makanya biar kamu tahu, kamu ngomong Mau dari sisi diskusi mana. atau tidak? Oh, kamu sendiri loh buta sejarah. Mau diskusi atau tidak? Iman Apa sih ini kamu, buta sejarah-sejarah kok? Kamu Kok malah buta. curhat nih orang Kristen nih. Ya, kamu Mau buta diskusi sejarah, enggak? kamu kok Apa ayat, ini? akhirnya kamu pahami menurut pikiranmu loh. Kamu itu. nih apa sih Pak? Kamu Kamu kesini. siapa? Kamu pintar ngomong doang. Saya ini tapi bahkan pas lebih kamu berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Buktinya saya bisa turunkan kamu iya. Tinggal ngomong Saya gitu turunkan bisa. kamu 1 2 3. Tuh, turunkan kamu kan. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini sekarang. Kok nanya-nanya saya siapa? Segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepada saya. Bahkan saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Coba kau minta sama Tuhanmu untuk naik. Kalau saya nggak izinkan nggak bisa naik. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Kok kayak gitu nanya-nanya siapa saya, siapa saya. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini. Kok disuruh diskusi malah khotbah. Kalau khotbah di gereja jangan di sini. Kami lagi nggak butuh khotbahan.